Kalau Anda seorang investor yang lagi berburu dividen jumbo, nama Bank Jatim atau BJTM pasti udah nggak asing lagi kan? Nah, kali ini kita akan bedah tuntas. Apakah saham ini beneran mesin dividen yang solid atau jangan-jangan ada risiko tersembunyi yang perlu kita waspadai? Oke, kita akan balas semuanya satu persatu. Mulai dari perannya sebagai pilar keuangan di Jawa Timur, kita intip angka-angka pertumbuhannya, selidiki tantangan utamanya, terus kita adu sama pesaingnya, dan akhirnya kita simpulkan ini semua artinya apa buat Anda sebagai investor. Yuk, langsung aja kita mulai. Untuk ngerti BJTM, kita harus paham dulu akarnya. Ini tuh bukan sekedar bank biasa loh. Sejak tahun 1961, BJTM udah jadi tulang punggung keuangan buat salah satu provinsi dengan ekonomi terbesar di Indonesia. Nah, posisi inilah yang jadi fondasi kuatnya. Tapi ya, buat kita sebagai investor yang paling bikin penasaran itu bukan sejarahnya, tapi reputasinya sebagai mesin dividen. Biasanya kan istilah jebakan dividen itu artinya jelek. Dividennya gede tapi perusahaannya rapuh. Nah, kalau untuk BJTM ini malah kebalikannya. Investor seolah terjebak dalam arti yang positif karena imbal hasilnya itu konsisten gede banget, susah buat ditolak. Dan ini dia angka jagoannya. Estimasi imbal hasil dividen buat tahun buku 2025 itu hampir 10%. Coba deh bandingin, angka ini jauh di atas bunga deposito atau imbal hasil obligasi pemerintah. Angka inilah yang jadi magnet utamanya. Tentu aja, dividen yang besar itu harus didukung sama kinerja yang kuat dong. Nah, sekarang yuk kita bongkar mesin di balik angka dividen yang bikin ngiler ini. Kita lihat pertumbuhan keuangannya yang luar biasa. Lihat aja ini, laba bersih bank ini meroket lebih dari 23% cuma dalam setahun. Ini bukan pertumbuhan biasa loh, ini akselerasi yang signifikan banget. Terus, apa sih yang bikin labanya bisa melonjak gitu? Salah satu jawabannya adalah pertumbuhan total aset bank yang naiknya lebih dari 17%. Gampangnya, mesin bank ini jadi makin besar dan makin kuat. Yang menarik di sini tuh bukan cuma satu angka aja yang tumbuh, tapi hampir semuanya tumbuh barengan. Lihat deh, total asetnya naik, dana dari nasabah juga naik, dan yang paling penting, pendapatan bunga melonjak lebih dari 28%. Ini menunjukin pertumbuhan yang sehat dan merata. Dan ini yang lebih penting lagi, BJTM bukan cuma tumbuh jadi lebih besar, tapi juga jadi makin untung. Net interest margin atau NIM-nya, ini gampangnya kita sebut selisih keuntungan bank, naik jadi di atas 6%. Artinya, kemampuan bank buat ngasilin untung dari setiap pinjaman itu makin jago. Performa yang kelihatan bagus banget ini justru memunculkan satu pertanyaan penting. Apa iya semuanya berita baik? Atau ada risiko yang ngumpet di baliknya? Nah, di balik pertumbuhan yang ngebut, seringkali ada resiko yang ikut ngebut juga. Buat BJTM, tantangan terbesarnya saat ini adalah kenaikan kredit bermasalah atau yang biasa kita kenal sebagai NPL. Oke, sebelum kita lanjut, kita samain dulu ya persepsi soal non-performing loan atau NPL ini. Bayangin aja ini kayak piutang macet di toko. Ini tuh pinjaman-pinjaman yang cicilannya udah mulai seret. Jadi ada risiko nggak bisa dibayar lunas. Dan data ini menunjukkan ada lampu kuning yang mulai nyala. Rasio NPL kotornya BJTM ini naik lumayan signifikan loh dalam setahun. Dari yang tadinya di bawah 3%, sekarang jadi lebih dari 4%. Ini adalah tren yang wajib banget diwaspadai sama investor. Tapi, nah ini dia respons dari manajemen. Dan ini penting banget, mereka nggak tinggal diam. Mereka proaktif naikin dana cadangan kerugian sampai lebih dari 80%. Ini tuh ibaratnya nyiapin payung super gede sebelum hujannya beneran lebat. Langkah antisipasi yang sangat kuat. Oke, selain ngurusin risiko, BJTM juga punya rencana besar buat masa depan. Yuk kita lihat strategi mereka buat tumbuh lebih besar lagi, yaitu dengan membangun sebuah grup perbankan. Strategi ini namanya KUB, atau Kelompok Usaha Bank. Gampangnya gini, ini adalah mandat dari regulator di mana bank besar kayak BJTM jadi kakak asuh buat bank-bank daerah lain yang modalnya lebih kecil. Tujuannya biar mereka jadi lebih kuat. Nah, di sini kita bisa lihat siapa aja bank-bank yang bakal jadi bagian dari keluarga besar BJTM. Mulai dari Bank NTB Syariah sampai Bank Banten. Dengan total suntikan modal 400 miliar rupiah, langkah ini bukan cuma bakal bikin skala operasi BJTM jadi lebih gede, tapi juga bisa menciptakan sinergi baru di masa depan.
Kinerja sebuah perusahaan baru kelihatan bagus atau enggaknya kalau ada pembandingnya kan? Nah, sekarang mari kita adu data BJTM langsung sama raksasa bank daerah lainnya dari Jawa Barat, yaitu Bank BJB. Biar kita lihat siapa yang lebih unggul. Wah, ini perbedaannya kontras banget ya. Waktu laba BJTM roket 23%, labanya BJBR malah anjlok 32%. Dan yang nggak kalah penting, dari sisi valuasi, harga saham BJTM itu dinilai lebih murah atau lebih diskon dibandingkan nilai aset bersihnya kalau kita bandingkan sama BJBR. Ini poin yang sangat menarik buat para value investor. Jadi, setelah lihat semua ini, apa artinya buat seorang investor yang fokus utamanya adalah dividen? Dan kita kembali ke daya tarik utamanya, dividen. Lihat deh trennya, bukan cuma dividennya rutin dibayar tiap tahun, tapi jumlahnya dan persentase imbal hasilnya itu terus naik dari tahun ke tahun. Inilah yang diidam-idamkan para pemburu dividen. Ternyata bukan cuma dividen yang menarik, para analis juga melihat ada potensi kenaikan harga sahamnya. Target harga rata-rata dari analis itu ada di angka Rp788. Artinya, ada potensi keuntungan modal di luar imbal hasil dividen yang udah gede tadi. Ini jadi mengingatkan kita pada dilema investasi yang klasik. Harus memilih antara pertumbuhan dan pendapatan. Nah, ini dia pertanyaan terakhir buat Anda renungkan. Di satu sisi, kita lihat ada pertumbuhan yang luar biasa. Tapi, di sisi lain, ada resiko kredit macet yang nyata. Pertanyaannya adalah, mampukah BJTM menyeimbangkan keduanya dan mempertahankan statusnya sebagai salah satu raja dividen di bursa kita? Jawaban dari pertanyaan itulah yang akan menentukan arah saham ini ke depan.